memang pada waktu itu ada beberapa tokoh pimpinan partai di last minute memprotes Mahfud diangkat jadi Wakil Wapres. Presiden. Ada kesan bahwa PDIP itu sangat berjarak dan bahkan anti terhadap umat Islam. Itu kesan yang kuat ya. Ya kan? Jadi orang tidak semata-mata mengatakan saya pilih Anies karena totali dua kubu yang berbeda. Tapi kalau di dalam ini nama itu dimunculkan juga nyaman nih rasanya gitu. Tapi gini bro. Ya ini terlepas dari soal politik elektoral, soal barang bagus tidak bagus, soal kongsi tidak kongsi, soal tondo-tondo. Ini kan momentumnya soal ulang tahun PDIP yang ke-50. Betul. Nah, kalau melihat PDIP 10 tahun belakangan berkuasa jadi pemenang, saya kok merasa ada satu hal yang menurut saya cukup penting dan signifikan ini ya, Opung ya. Ada kesan bahwa PDIP itu sangat berjarak dan bahkan anti terhadap umat Islam. Itu kesan yang kuat ya. Jadi kalau kita tanya kepada orang yang tidak memilih PDIP, tidak memilih Jokowi, kesan yang mereka munculkan adalah mereka cukup anti kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok Islam tertentu. Saya kira memang ke depan harus ada repositioning ya. Bagaimana PDIP menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan yang dianggap berbeda dengan NKRI dan Pancasila. Entah itu dengan cara apa, tapi minimal publik ke depan itu kalau bertanya atau ditanya tentang kenapa alasan tidak memilih PDIP, kira-kira bukan karena alasan berjarak dengan umat Islam, tapi karena misalnya kebijakannya tidak populis, menaikkan BBM, bikin undang-undang cipta kerja, atau kan proporsional begitu. tertutup. Atau proporsional tertutup, itu kan jauh rasional dan debatable. Tapi ketika tidak memilih PDIP, ketika tidak memilih Jokowi karena preferensi sosiologis berdasarkan Islam dan tidak Islam, menurut saya inilah yang akan menyuburkan keterbelahan itu yang terjadi di mana-mana. Nah kebetulan saya orang Madura, Opung. Terbelahan mana maksudnya? Keterbelahan soal Di masyarakat, persepsi, ya, di masyarakat. artinya bikin jarak dengan PDIP. Saya kebetulan orang Jawa. Kalau ditanya kenapa tidak memilih Madura PDIP? apa Jawa? Madura nih. Madura nggak tahu masuk Jawa apa bukan. Tadi Jawa kan Timur, Anda provinsi bilang Jawa. Madura. Itu provinsi Ya habis itu Anda bilang Jawa pula. Ini pemahaman sosiologis. Jadi kalau ditanya Sipil orang itu. Madura ini ya kan sederhana. Kenapa tidak pilih PDIP dan kenapa tidak pilih Jokowi? Sederhana. Dianggap memusuhi umat Islam. Kan itu problem secara sosiologis menurut saya. Padahal kita Aku tahu terus terang PDIP. baru malam ini ku dengar itu. Kita tidak pernah di lini-lini di jantung-jantung yang paling bawah, tidak pernah. Apa itu. Dan juga kita sangat akrab. Dan bahagian daripada, terus terangnya PDI Perjuangan itu mayoritas Islam. 90% Islam. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan ini nggak masuk di akal gitu loh. Itu bisa jadi insinuasi. Tidak ada kompleks, tidak ada apa kita, tidak ada kemudian menjadi satu kompensasi. Tapi kalau saya menonton, kebetulan ya, yang menyusun konsep pidato besok dan menonton acara malam ini, saya masukkan 2 atau 3 kalimat untuk secara khusus Pembahasan ya, untuk membahas pembahasan ini. besok. 2 atau 3 kalimat saja. untuk menjawab keresahan dan Iya, karena keraguan ini, tadi ya. Ini sesuatu fakta yang ditemukan oleh lembaga-lembaga survei termasuk PPI. betul ya? Iya. Itu kan? Jadi Kan asumsi secara umum kalau juga sempat begitu. menonton ini diubah sedikit 2 atau 3 kalimat atau ditambahkan atau diselipkan karena faktanya yang ingin disampaikan adalah tidak pernah terpikir. Tidak Betul pernah. kan? Nggak ada. 90% ada. Tapi kenapa Nggak tumbuh ada. persepsi itu? Ya, kenapa muncul persepsi Ya itu? bisa-bisa aja. Ya itu Nah, ada. ini kan lembaga survei, ada Nggak ada. rekaman aspirasi dan apa namanya? Iya itu yang kata Ada. Opung tadi di framing orang. Ada orang yang Iya. memframing ya Opung ya. Kan Opung sempat Jadi Kenapa begini lu ya, mengarahkan opung lu? itu tercermin dari gerakan-gerakan politik, langkah-langkah politik yang kita lakukan di daerah-daerah sampai tingkat itu, tidak ada itu menjadi satu catatan kaki, tidak ada itu menjadi satu footnote, atau tidak ada itu menjadi warning. Apa ya, rangkul Islamnya, dekatin Islamnya, orang Islam sendiri kok, orang bahagian dari Islam sendiri, gitu loh. Hampir tidak pernah itu ada bahasa-bahasa yang begitu. Kita perlu ini, dekati, jangan apa, nggak ada. Nah, saya kira ini bukan hanya soal survei ya. Kalau kita bicara dan berdiskusi dengan kawan-kawan yang selama ini berada termarginalkan secara politik kelompok-kelompok Islam, pasti yang mereka bangun adalah satu persepsi bahwa pemerintah saat ini diwakili oleh PDIP memang relatif kelihatan tidak terlampau ramah terhadap kelompok-kelompok Islam tertentu. Secara faktual di PDIP itu ada namanya Baitul Muslimin. Dan itu adalah sayap politik untuk mengakomodasi kelompok-kelompok Islam. Dia firm.
fik. Banyak mayoritas pemilih PDIP juga Islam, firm dan fik. Caleg-caleg, aktivis dan struktur partai juga fik dan firm. Tapi asumsi-asumsi bahwa ketegangan dengan kelompok Islam tertentu selama PDIP berkuasa 10 tahun itu kan tidak bisa Tertentu dihilangkan. itu maksudnya yang radikal. Yang radikal maksud Oh, saya seperti iya, ATI, iya dong. seperti FPI dan seterusnya. Ya kalau itu betul. Nah, kan itu yang sebenarnya kalau bagi kita di berbagai kesempatan selalu mengatakan opung. Kalau mereka yang disebut dengan radikal khilafah syariah, kita juga menentang itu, tapi minimal kita ajak tengkar ide mereka itu. Misalnya soal konsep khilafah, itu kan konsep yang sangat utopis, bahkan lebih utopis dari pikirnya Karl Marx tentang The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber itu, yang Karl Marx itu soal diktatorship of proletariat, kira-kira begitu. Itu kan utopis. Ketika kita bicara tentang khilafah ataupun syariat, itu kan konsep yang sangat utopis. Bahkan orang yang bicara kayak gitu sekalipun, itu nggak sanggup loh hidup di sebuah negara khilafah dan syariat. Bagaimana kelompok Islam itu memisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada detik ikhwan dan detik akhwat, kan begitu kalau ada syariat Islam dan khilafah. Itu nggak siap. Saya membaca kelompok-kelompok yang selalu menggaungkan khilafah dan syariat itu satu, mereka adalah orang yang genit dan membangun satu narasi politik yang sebenarnya ingin diperhatikan sama orang. Karena mereka tidak punya portofolio pemerintahan yang harus kita ikuti. Mana ada di negara ini sekarang yang pakai konsep khilafah ataupun syariat Islam yang negaranya sukses. Kalaupun toh ada tawuran dan brutal, Pak, Ya, perang terjadi di maksud mana. Anda intinya PD Perjuangan harus mengadres isu-isu ini. Nah minimal ajak tengkar mereka secara konsep, secara eksplanasi. Bikin forum besar, kan kira-kira begitu tapi pahaman. proses chemistry tanpa rekayasa itu terjadi, berproses. Artinya saya sendiri contoh empirik, saya sendirilah pengalaman. Bagaimana saya sebagai orang PDI, kemudian juga bergaul dengan politician Islam, dan kemudian begitu akrab, begitu dekat. Kau bisa bayangkan nggak, 71 saya menikah, saya berbulan madu di pesantrennya Subhan di Kudus. Subhan ZT. Subhan ZT. Gitu loh. Itu bagaimana dekatnya, bagaimana ininya. Gitu. Kemudian waktu Mintareja ketua Parmusi mengelilingi Sumatera, partai yang baru, satu-satunya wartawan yang dibawa saya. Jadi kami sudah sangat biasa dibesarkan dalam suasana dengan Islam itu bagian dari diriku juga. Waktu Losarang dihancurkan Angkatan Muda Siliwangi, dihancurkan segala macam, ada tuh sampai dikutip Kompas berita saya dan beredar. Saya satu-satunya wartawan yang berani melakukan reportase itu. Dan saya ditangkap. Yusuf Hasim segala macam Itu Pak Ut ya, semua. Pak Ut ya? Artinya Pak Ut, ya. Artinya maksud saya mendengar cerita ini tadi, kok nggak pernah aku rasakan, nggak pernah dengar ya. Saya pimpinan partai 8 tahun, kok nggak ada suasana itu. Kok nggak ada. Pasca 2019 ya, Opung ya? Lo nggak maksud saya. Pasca 2019 sampai ke sini. Tapi nih. kalau yang itu tadi, karena radikal, karena apa segala macam, ya tentu dong itu dari Jadi alamnya. ada dua masalah. Masalah yang pertama dirasakan oleh Adi Pray, tapi tidak dirasakan oleh Opung. Ya, itu problem ada satu. masalah. Itu problem satu. Ada masalah tuh. Kenapa bisa dirasakan oleh? Kalau menurut Bang Egy ada masalah atau tidak masalah? Nah, kemudian yang kedua jadi Nah, masalah. ini sebelum Taruh dulu. sebelum yang kedua ini breaking news ya, Oh, iya. 2-0 Vietnam Indonesia ya, 2-0. Menang mana? Vietnam lah. langsung hilang semangatnya. Saya lupa apa yang mau saya. Yang kedua, yang pertama. 2-0 tadi yang kedua. Enggak, yang pertama Yang ketiga, tadi. nasi Yang pertama berbeda. Antara yang Yang Opung dirasakan rasakan dan yang Dan yang kedua hati-hati dengan radikal. Jadi kalimat radikal tadi kan. Ya. Ini kan ketika bilang framing dan segala macam, langsung muncul kalimat kalau radikal, itu bagi kami menolak. Loh, ya kan? itu apa itu reaksi chemistry dari badan sendiri. Iya benar. Iya, Nah, kan? padahal bagian lain, orang lain mengatakan kok ini radikal. ya, Apanya yang radikal? Kenapa nggak diajak bertengkar aja gitu? idenya. Ya kan ini kan bukan soal misalnya menolak NKRI, bukan soal misalnya ingin melakukan tindakan-tindakan kekerasan misalnya. Tapi ini kalimat saya udah mulai dipengaruhi 2-0 tadi sebetulnya ya. Jadi balik lagi. Ini orang-orang di kampung Opung juga yang nonton di layar lebar udah mulai mengarah ke kita nih. Iya, Mulai geser ya. Kosan udah hampir nggak ada harapan gitu ya. Nggak ada apa. Ada harapan bagi yang ingin
menang di KLB. Oke, balik. Meskipun final Piala Dunia kemarin mengajarkan kita ingatlah dan tunggulah sampai detik-detik terakhir. Oh iya benar. Ini agak lain kalau di Vietnam sebetulnya. Ya, oke. Karena mereka yang punya semangat juang sampai detik terakhir. Dibalik. Jadi kembali lagi Opung, ini mengenai definisi atau framing ini kan, Adi Pray Ya, ya. yang menguat, yang dipertanyakan oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau ditanyakan jawaban pada saya mengatakan begitu, aneh nih. Kalau teman-teman di sebelah sini tidak pernah merasakan, yang teman-teman di lapangan merasakan. Torik ikut merasakan? Hati framing. Saya mengamati. Iya. Berarti merasakan, karena kalau nggak ada nggak bisa diamati. Ya kan? Bisa lagi dong, saya mengamati yang nggak ada. Oh nggak bisa. Entar dulu. Meskipun koalisi yang dipimpin oleh Ada nggak mungkin orang bilang, saya mengamati itu, yang nggak ada. Bang Nggak Ege, mungkin. Bang Ege. Dia mengamati ada, saya mengamati ada. Bang Ege. Nah, coba tergantung, izin sedikit Ya, aja. yes. Framingnya nih, mana yang radikal, mana yang bukan radikal. Nah, Apakah yang bukan radikal pun bisa kita radikalkan? Ya kan? Ataukah memang semua itu udah termasuk radikal? termasuk tadi yang berjarak dengan Tapi kan gini Islam juga, tadi kan. ada Itu juga toko 212 yang bergabung ke PDI, Bang Kapitra misalnya. Oh iya. ataupun puncaknya adalah koalisi Pilpres yang dipimpin oleh PD Perjuangan menunjuk atau menyorong ketua umum MUI menjadi wakil presiden. Iya. Ya. Itu kan puncak dari Betul. hangat. Jadi Alumni gini 212, ya, ya kan? gini ya, Yang- ini teori-teori ilmiah lah, karena riset, survei, pendapat, tesis. Sebenarnya kedahsyatan persaudaraan kita ini sebenarnya menetralisir itu semua. Saya masih percaya dengan ucapan Ruslan Abdul Ghani yang mengatakan Indonesia itu bukan Lebensraum daripada radikal. Ustaz Abdul Ghani bilang saya Islam, saya masih nyepi, masih nyekar, masih mutih. Itu semua syirik. Tapi saya masih lakukan itu. Kau katanya sama temanku yang Padang, sehebat-hebat Islam kau sebagai orang Padang, masih kau perhitungan ninik mama. Gitu loh. Batak dengan Dalian Latolu yang dianggap hula-hula seperti Tuhan gitu loh. Ada kekuatan kekayaan bangsa ini yang tidak bisa dibikin aksioma-aksioma dalam apa gitu. Ada satu kultur, ada satu budaya, ya sama itu seperti saya. Nababan ada ustadz, ada kiai, ada pendeta. Tapi gitu ini loh. menarik, Adi Pray sudah menyampaikan itu ya dalam FGD yang diselenggarakan oleh PDIP dan mengundang Iya, tokoh ini saya ya. Sudah ngomong. menyampaikan. Iya. Jadi artinya bisa menjadi masukan. Tapi ini anggap aja masukan kan. Woi untuk betul. PD Makanya saya Perjuangan. tanya Dalam ke- rangka 50 tahun besok. Ya. ulang Iya. tahun, Saya ya kan ngomong ke Prof. Ege. Prof. Ege merasakan ini tidak. Kalau kita ngomong ini ke teman-teman NU dan Muhammadiyah nggak ada soal. Ya. Tidak. Tapi kan sekarang banyak kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok keagamaan Islam di luar NU dan Muhammadiyah dan itu cukup banyak dan masif gitu. Ya, yang ya. kita sebut sebagai fenomena Muslim tanpa masjid itu ya. Ya. Banyak orang Islam belajar agama gitu ya. Bukan dari masjid, bukan dari pesantren, tapi dari YouTube dan internet itu. Dan preferensi politik keagamaannya agak beda dengan Islam yang mainstream seperti NU dan Muhammadiyah. Nah itu yang kita tangkap opung sebenarnya. Maka ya. pasca 2019 itu memang resistensi terhadap PDIP, terhadap Jokowi itu tidak didasarkan pada variabel-variabel yang kita sebut rasional. Karena kenaikan BBM mungkin karena kebijakan-kebijakan tidak populis. Tapi dia pro Islam ataupun tidak. Maka muncul ada istilah kriminalisasi ulama, kriminalisasi umat Islam dan seterusnya. Ini bukan wacana, ini bukan framing, tapi faktual. Bahwa mereka kecil, bahwa mereka tidak ada artinya, bahwa mereka sudah dibubarkan, iya. Tapi minimal pertentangan antara kelompok-kelompok Islam tertentu yang disebut kecil dan sudah dibubarkan dengan negara, kalau terus ini terjadi kan untuk suasana batin kebangsaan kita kan agak kurang oke. Saya membaca satu tulisan yang menurut saya cukup representatif dari dulu sampai sekarang tentang bagaimana hubungan antara Islam dengan negara. Hubungan kelompok-kelompok Islam dan negara itu memang tegang sejak Orde Lama bahkan pasca reformasi ya. Karena ada kelompok-kelompok Islam tertentu yang melihat rezim penguasa itu dianggap diktator, susah diajak berdialog dengan kelompok-kelompok yang selama ini berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Iya, Soekarno iya, kemudian Orde Baru iya, pasca reformasi juga iya. Bagi saya tidak perlu canggih-canggih ngomong ini hasil riset, temuan Iya. buku, tapi asumsi secara umum kalau kita tanya kepada orang-orang yang anti terhadap Jokowi tidak memilih PDIP, salah satu variabel utamanya
karena soal keterjarakan antara kelompok-kelompok Islam tertentu itu dengan. Jadi- Kan itu yang sebenarnya yang kita tangkap ya. Ini untuk resolusi aja. Ya. Persoalan endingnya seperti apa kan? Ini untuk memperingati soal besok 50 tahun. Nah, Jadi kan itu itu selamat aja. ulang tahun Mantap. yang ke-50, tapi ada catatan itu. Ya. Kalau ditanya kepada kita, saya meminjam torik aja. Mengamati. Selama Anda mengamati berarti ada. Ya. Kan nggak mungkin Anda mengamati yang tidak Selalu, ada. Iya. Ya kan? Nah, tapi poin yang menarik justru ini, kembali lagi, kejutan atau tidak. Ini sedang baca apa? Bukan. Iya. Aku membaca tema besok. Saya mau masuk ke Tema situ. besok itu genggam tangan Oke. persatuan Correct. dengan jiwa gotong royong Ya. dan semangat perjuangan nan tak kunjung padam. Oke. Coba zoom out dikit pas bagian opung, zoom out dikit. Iya. Zoom out dikit. Gimana? Jadi, Geser-geser ke sini. Tema besok itu Aduh. genggam tangan Wush, persatuan ini pas bener nih. dan Antara yang dengan jiwa gotong royong wih. dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Di Ini, samping itu ada 7 instruksi dia. coba baca. Instruksi harian. 7. Singkat-singkat aja. Perkokoh Pancasila sebagai dasar dan 4 pilar itu. Oke. Itu Four yang pillars ini, pertama, ya. ya kan? Kemudian genggam tangan persatuan dengan rakyat dan jadikan PDI Perjuangan sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan seterusnya. Gelorakan jiwa gotong royong guna menghapus paham individualisme Oke. dan jadikan mimpi harapan cita-cita rakyat untuk diperjuangkan. Terus nyalakan semangat api perjuangan yang tak kunjung padam. Oh, udah ada itu. Wujudkan semangat udah, ada dan ya. roh Terus, perjuangan. terus. Iya, Apa-apa. gitu loh. Panjang. Hadirkan program konkret di tangan bantuin rakyat. nggak, Bung? Lanjutkan yang sampaikan terakhir, lanjutkan langkah rekrutmen pendidikan yang sangat menghormati, mengedepankan riset dan inovasi. Oh, ini BRIN nih sebagai kepala apa namanya Dewan Pembina BRIN Ibu Mega ini kan. Iya, Yang terakhir. ya itu yang 7 terakhir. Lanjutkan. Lanjutkan langkah rekrutmen, pendidikan politik, Oh, iya. kaderisasi kepemimpinan secara sistematik Ya. dan secara sungguh-sungguh menyerap seluruh aspirasi rakyat untuk menjadi, termasuk yang dikatakan tadi, aspirasi di kalangan apakah itu Islam atau di kalangan mana dan sebagainya. Jadi itu sudah sistematis, sudah terukur gitu loh. Termasuk yang tadi ya sudah Iya dong. tertangkap Sudah. itu ya. Ditangkap dong otomatis gitu loh. Ya. Nggak ditangkap aspirasinya Ya maksudnya. termasuk tondo-tondo 8 partai tadi juga jadi tangkapan. Hati-hati soal juga. ditangkap ini, maksudnya ditangkap aspirasinya. Iya. Kemudian menjadi pokok pemikiran dari 1, 2, 3, 4, Jadi 5, terus terang 6, 7. nggak ada beban lah dalam arti kata atau kompleks atau kompensasi nggak ada lah gitu loh. Sudah disimpan oleh, ini kalau kameranya kebuka lagi, sudah disimpan oleh salah satu Iya, dan sudah di pembawa acara kayak kita ini ya, sudah disimpan. seperti iya, Bahkan maaf ya. katanya besok siapa yang membacakan ini, ya kan? Dibacakan ini kan? Bacain. Termasuk ya? Siapa yang membacakan ini juga akan menjadi pusat perhatian. Wow. Atau siapa yang membacakan rekomendasi atau apa? Iya iya. Ini. Apalah itu. Iya, tapi akan menjadi pusat perhatian itu. Kalau dulu 2013 atau 2014 yang tampil membacakan dedication of life waktu itu kan Iya. Gubernur DKI Jakarta Iya, Joko iya, Widodo iya, waktu itu iya. kan, yang kemudian pada akhirnya jadi calon presiden. Nah, ada nggak momen-momen seperti itu, Opung? Besok. Belum nyampe aku ke situ. Belum. Aku kan Rundown bukan belum baca- keluar ya, Aku Bung, kan ya? bukan OC-nya atau Iya. SC-nya. Kalau saya rasa akan ada momen gitu besok. Iya ya. Jadi mungkin Kode-kode tidak ya. langsung menyebutkan atau bisa juga kan menyebut 3 atau beberapa nama yang layak kan yang Iya. pernah kita sebut di sini, ditambah dengan Anda lihat sendiri siapa yang membacakan sesuatu. Nah, Bisa demikian izin, besok. Bro. Ya. Sebentar. Itu Kemenaker RI ini gimana cara minta iklannya itu? Ada di background kita tuh tulisan. Coba. Lu, dari tadi gua Kemenaker perhatiin dan tuh. Kementerian Perindustrian. Iya tuh. Masa nggak pasang iklan perindustrian sama Kemenaker? Nah. Masuk layar kita. Tapi kita coba kembali lagi ke tondo-tondo tadi ya. Makin cerdas saja Radik. Tuh coba lu lihat kasih Kemenaker sama perindustrian dulu, Bung. Ini kalau ini bisa ini nih, Bung. Mana nih? Perindustrian tuh Golkar itu. Ya, Golkar sama Kemenaker PKB PKB. nih. Ya kan? Iya. Tolonglah Ya. Jaimin. Tapi kita harus syukuri suasana perpolitikan, suasana kedekatan, suasana kebersamaan
di bangsa ini sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih meneduhkan. Dengan tidak mengurangi catatan-catatan Loh, yang ada benar. pada Pak Adi Praitno. Namun saya mau mengatakan begini, karena kita menunggu kejutan besok yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, antara lain Pak Tarik ya. Betul. Nah maka apa yang disampaikan Bang atau Bung Adi Praitno ini menjadi penting dalam konteks kenapa bisa muncul antitesis, kenapa bisa muncul koalisi perubahan. Betul. Jangan-jangan salah Kenapa bisa satunya muncul 8 partai yang gagah kemarin? iya, ya kan? berkurang satu yang tidak hadir. Iya. Nah, itu barangkali jangan-jangan atas apa basis yang dianggap sebagai persepsi dasarnya mereka. Sehingga mereka melihat ini perlu semacam koalisi perubahan. Yang adalah kata kunci lain antitesis, walaupun sudah Betul. dibantah. Ini kayak main lato-lato nih. Betul. Ya, kajau itu. Kajau. Tok, tak, tok. Kadang-kadang pelan, kadang-kadang mau ditabu agak kenceng. Iya. Tapi kalau tabu agak kenceng bisa berakibat Bahaya juga. Bahaya. Apalagi mainnya di rumah sakit kan. Kemarin viral main di rumah sakit. Bahaya aja itu 3 udah dipanggil loh 3 itu. Iya. Sudah dipanggil kan? 3 menteri itu sudah dipanggil oleh presiden. Oh, Ya, gitu? Soy. Sudah. Kapan apakah semangat besok menambah peluang untuk Betul. reshuffle? Dan Atau- tambah satu lagi Prof Egi. Ya. Kok kan tadi kan Opung bilang, ya ini kita lihat aja gamenya nih. Oh berarti gamenya ku lihat nih kau 8 partai ini kan untuk PD Perjuangan. Ya. Apakah PD suara dan game PD Perjuangan sama dengan gamenya kader utama PD Perjuangan, yaitu Presiden Joko Widodo, terkait proporsional terbuka tertutup dan nanti punya konsekuensi juga secara politik bagi Presiden Jokowi kan itu juga. Adi Prai. Adi Prai Gimana tuh? Saya kira enggak lah kalaupun toh tondo-tondo yang disebut oleh Opung, karena sistem proporsional tertutup ini kan dakwahnya udah lama dilakukan oleh PDIP ya. 2004, 2009 dan memang Golkar berbeda. Dulu bahkan PKS menjadi bagian dari partai politik yang mendukung sistem proporsional tertutup karena bagi PKS mereka cukup yakin dengan kaderisasi yang mereka lakukan. Ya, PKS dan PDIP adalah portofolio partai yang dinilai punya kaderisasi Partai kader. dan rekrutmen yang cukup bagus. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba PKS juga menjadi ya partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup. Kayaknya soal tondo-tondo 2004 koalisi perubahan itu. Nah. Karena kalau kita cek PKS juga diuntungkan sebenarnya dengan sistem proporsional tertutup. Kader-kader inti mereka akan prioritas menjadi minimal yang liko-likonya mantap gitu loh Pak. Itulah yang akan menjadi anggota Malah makin Dewan. banyak kan dengan Bahkan bilangan dan makin pembagi banyak. pemilihnya Iya. turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke Betul. bawah. Nah, tapi sama itu yang pengkaderan dengan tertutup jadinya ya bersatu. Betul, sebenarnya PDIP dan PKS ini sejak awal mazhab politiknya sama. Setuju dengan sistem proporsional tertutup di mana kader-kader inti partai itu prioritas untuk menjadi anggota dewan. Nah, cuman karena persoalan 2024, sepertinya PKS ini ingin pisah jalan nih isunya dengan PDIP. Jadi kalaupun toh misalnya ini diinisiasi oleh Golkar, diikuti oleh PKB, PAN dan P3, nggak ada kaitannya bagi saya untuk urusan 2024 soal sistem proporsional tertutup. Apakah sebagai kader utama PD Perjuangan nih misalnya nih Bung Adi, kan Opung tadi bilang kan PD Perjuangan akan atur nih, akan hitung-hitungan lagi dengan kawan-kawan yang kemarin deklarasi 8 ini. Presiden yang punya kuasa memilih kabinet, memilih menghimpun koalisi dan kader utama PD Perjuangan juga punya game tersendiri nggak? Konsekuensi dari ini. Ntar kau sebelum jauh ke situ, indikator, dengar dulu sebelum jauh ke situ, indikatornya di DPR udah ada gerakan nggak dari fraksi PD Perjuangan? Nggak ada. PD Perjuangan yang di Komisi 2, yang porsi malah ini ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya PDIP memang benar melempar isu gitu Bung. Iya, ada kemudian terjadi lobby, kemudian ini berunding fraksi PD, instruksi dari ketua fraksi supaya segera. Tapi pada ini- sisi lain PDIP kan juga tidak sembarangan melempar isu kan? Enggak, maksudnya gini loh. Dan ada yang judicial review, lempar Bang. aja deh. Ada yang di Prof, ada yang judicial review kan ke Iya. MK kan? Lo iya, artinya Mewakili maksud masyarakat aku katanya. tingkat intensitasnya belum kepada tingkat satu permainan yang Tapi belum terjawab tadi. Apa Tes ini untuk masuk kampus kah? Iya, iya, iya. Atau untuk betul tadi kan Iya, gitu iya, ya. iya. Saya Tes untuk mengingatkan apa, ini loh, Bung? Bapak. Iya. Dan Pak Jokowi sama nggak tesnya sama Pak PDI Perjuangan ini kan? ya terkait pasti ini? sama dong. Dia kadernya PDI Perjuangan kok. Jokowi gimana sih? Mana sih lu? Itu tesnya masuk Akmil apa masuk? Ini tetap loh ini. Iya, Bang. Ini tetap menarik. Iya. Tujuan daripada tes ini apa? Iya. Iya. Opung Nanta Apa Cinto. Ya, Opung kan bilang ini kita mau tes ini kan. tes Loh, nih. terus terang Kalau aja, ada yang beli atau nggak beli. Dengar dulu gitu. yang mahal dibeli di sini,
bagaimana sebenarnya kesiapan partai. Oke. Ya toh, Nah, itu yang normal, mahal, ya. yang mahal dibeli dari Oke. sini akan terkuak bagaimana mereka merekrut orang-orangnya. Oh. Terbaca lah, Ya. terapa lah gitu. lah. Partai lemah sama partai yang kuat. Kau gitu. yang bilang itu. Ya, aku menginterpretasikan Iya, iya, Opung. iya, betul. Dan Opung setuju kan? Ya itu. Udah mantap belum ini tuh? Tapi hampir yang ketiga kan, ketiga? Nggak usah, udah sendiri. Udah 1-2 udah saya ikan, udah lah. Nggak mungkin sampai cuma sekedar untuk melihat siapa yang Iya, siap, siapa yang... partai. Boleh nggak ditambah yang ketiga? Boleh dong. Siapa yang ragu atau takut bahwa tiba-tiba ini bisa 3 digit? Boleh gitu nggak? Boleh Ya kan dong. artinya ingin tes. Boleh. Siapa yang sanggup bersama-sama melihat bahwa ini bisa 3 digit. Karena itu tadi bilangan pembagi pemilihnya tidak akan menjadi besar sendiri. Ya kan? Tapi dibagi ke bawah, dibagi ke bawah, dibagi ke bawah sampai akhirnya bisa 3 digit. Secara proporsional. Bukan hanya hat trick di DPR, tapi kedepannya tabungannya jadi banyak. Tabungnya banyak. Yang keempat boleh tambah nih, Prof. Iya, iya, iya. Siapa yang berguguran di jalan perjuangan dakwah ini kan? Yang 8 partai maksudnya. Iya. kan? Dalam koalisi. Iya kan? Nah, Masih bersama-sama nggak? iya kan? Pak Karena Jokowi yang juga merupakan kader utama PD Perjuangan tadi. Kata Opung sama. Kita tes juga berarti ini. Karena kalau saya melihat ini melampaui diskusi-diskusi yang ilmiah substantif ya. Bahwa 8 partai berkongsi nolak proporsional tertutup seakan-akan dia pro rakyat, pro demokrasi. Enggak juga lah bagi saya. Iya. Mereka khawatir aja dengan sistem proporsional tertutup, mereka habis suaranya. Coba Dengan kalau mereka di posisi PDIP. Kalau mereka posisi PDIP ya dakwahnya sama dengan PDIP. Tertutup Ini juga ada ya. kekhawatiran partai-partai non PDIP suara mereka akan tergerus, akan habis, sementara PDIP kuat dan melambung sendirian karena afiliasi, partisanship dan party ID itu yang memang kuat dimiliki oleh PDIP gitu loh, Wah, Pak. senior, kalau membaca Gerindra yang nggak hadir ini masuk Pak ke Gerindra ini hati dan pikirannya terbelah, Pak. Satu sisi memang ingin sama PDIP, tapi ini pada nih. saat yang bersamaan kan juga dia satu kakinya berada di grup kelompok 8 partai politik yang nolak itu. Terus gimana dong? Judulnya aja nolak, tapi hatinya juga ingin sama PDIP. Kalaupun menolak bukan karena ketemu 8 partai itu. Bukan, Nah, ya bukan. kan? Ini Sebenarnya solidaritas itu tuh. aja, Iya. solidaritas aja. Lolos tes lah ya, lolos tes. Makanya saya selalu mengatakan melihat perilaku dan sikap politik partai politik itu nggak bisa polos-polos amat, Pak. Pasti niatnya insentif politik elektoral bahwa mereka pro rakyat, pro demokrasi, ya boleh lah. Tapi kan rakyat nggak segitu-gitu amat ya. Ini pasti ada yang dirugikan dengan 8 partai politik itu kenapa menolak. Partai itu kan apa tujuannya? Kalau nggak menang pilpres ya pileg, Pak. Ya, Emang itu mereka mikir nasib rakyat. Yang Opung bilang tadi tes ada yang lemah, ada yang kuat. iya. kan? Nggak, kayak gini, Opung, gini. Opung kalau ngeliat ini gimana? Kalau Opung, Iya. Prabowo nggak hadir. Apanya yang mau dilihat? Lolos tes apa nggak nih? Ya itulah Prabowo. Itulah Ya, Prabowo. itulah Prabowo. Menurut Opung, hatinya Pak Prabowo bersama PD Perjuangan atau bersama 8 parpol yang lain? Nggak ada relevannya di analisa itu. Tapi yang relevan itulah Prabowo. Ya itu. Iya. Opung, Bung, kira-kira Presiden Jokowi, lagi-lagi Presiden sebagai kader utama PD Perjuangan, berusaha juga nggak mencoba melobi atau meyakinkan 8 partai ini, Enggak, terutama yang di koalisi beliau untuk ikut, ayo dong, Enggak. ikut langgamnya Enggak, itu PD. indikatornya ya. Saya orang partai, saya orang yang biasa main, biasa memimpin. Itu indikatornya sudah ada instruksi. Kalau itu saya setuju. Saya Ya. mau bilang Ini Tidak belum ada. ada. Gerakannya Saya- belum ada ya, Gerakan Opung. belum Adi, ada. kalau itu saya setuju. Tapi kenapa- Saya mau menyatakan Jokowi juga akan mengatakan tidak, tapi untuk alasan yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya, sampaikan dong. Oh, ya. Enggak, Sampaikan enggak, dong. pasti Nggak, Pasti tidak nggak gimana, bisa. tidak gimana. Ya, pasti tidak akan setuju dengan apa Presiden namanya? Jokowi? Iya, dengan tertutup, ini. Nggak Tapi setuju? untuk alasan yang bisa kita diskusikan di episode selanjutnya. Iya, iya. Oh gitu. Ya, Berarti, nangkap maksud saya? Oh, setuju, paham. Ini soal kedipan mata aja. Betul. Soal kedipan berarti mata. kalau kata Agak Opung, Pak berat Jokowi, ini, agak berat. Kalau 3 digit itu berat juga bagi 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 pemilih. bagi Makanya Bagi. kan banyak yang kalau 3 digit agak berat bagi ya kan gitu ya. Banyak yang mengapresiasi, Bang. Banyak yang mengapresiasi sikap politik 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup. Iya. Seakan-akan mereka pembela rakyat. Mulai kapan bela rakyat? Undang-undang Cipta Kerja aja mereka tak dengarkan. Revisi Undang-Undang KPK mereka tak dengarkan. Banyak Iya. sekali. KUHP, Makanya ini KUHP. menyangkut nasib partai mereka aja, makanya kompak nolak gitu, Pak. Iya.
Mana ada sejarahnya Ya, kalau- mazhab cebong dan kampret ini bersatu. Makanya- Baru ini aja nih. Makanya Saya tambahkan sedikit sebelum Ya, Anda. Ini silakan. penting supaya jangan lupa. Ketika misalnya tiba-tiba diajak oleh partai yang sangat besar yang bisa mengajak siapapun dan sangat tenang ini untuk pasti Anda dapat posisi wapres misalnya, Iya. bubar juga kan ini kan? Berubah. Kan politik kita itu seperti Bang Ege. Jadi politik kita itu seperti istilah Arab, al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi iman politik itu turun naik, Bang. Termasuk di politik ini yang enggak kadang naik, kadang turun, ya enggak. Kalau merugikan dia naik tuh, carilah pembenaran minimal untuk bergen-bergen tertentu dan seterusnya. Jadi membaca sikap partai yang 8 ini bagi saya tak bisa polos-polos. Jadi kalau amat dua juga. bagi-bagi, ini presiden, ini wakil, ini Menko-Menko, bubar ini Bubar ya? jalan. Nah, kan tergantung opung sebagai pemenang. Bagaimana distribusi kedipan matanya itu dilakukan. Makanya kan? saya agak suka mas statementnya Bang Jansen Sitindaun, Demokrat. Nah, Dia juga bilang gini, Jansen ini. Jansen bilang begini. Diulangi. Ya saya ulangi nih omongan Bang Jansen nih. Di partai itu banyak yang nggak suka baca, Ri. Tapi kalau survei pasti mereka baca. Minimal soal dapilnya. Apalagi kalau dapilnya. Dia nggak suka baca sehari-harinya. Kalau survei keluar, mau itu lembaga abal-abal pun yang keluar survei, pasti dibaca. Partai atau Jansen gitu. Makanya soal partainya, mereka akan peduli banget. Iya, Pak. Ini soal kepentingan dapur mereka kok. Emangnya mikir rakyat? Enggak juga, Pak. Mulai kapan? Kalau partai PDI, mikir rakyat? Ya kalau 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 PDI, tanda-tanda kayak Mikir, gini. mikir. Ini karena ada opung aja. Malah dengan opung kita jadi Bukan dituju perintahnya Mega Iya, itu iya. mengenai rakyat. Mana itu kau? Iya. Bawa jatuh di bawah. Di bawah kaki opung. Wih, saya selamatkan. Itu Perlu juga saya bantu bacakan nggak, Bu? ya Suara suara di presenternya. center. Ya. Saya Ini punya sebagai suara relawan Pro Mega, Bu. Promek ya. Sebagai Pro Mega. bagi anak muda yang tadi mendukung Iya. Megawati Iya. jadi calon presiden. Suara presenter ini ada Apa yang mana, Opung? Masa Nih. tujuh lagi dibaca? Itu kau baca lagi. Salah satu aja. Kau baca lagi. Jadi sekali ini kan Iya. sekali menyinggung baca ini tidak ada sinyal di sebelah sana. Iya. Oh, iya. Jadi nggak ada Pak Idam. iklannya jadi nggak Pak muncul. Idam. Teknis ini. Pak Idam sebelum Masuk ada isu aja. jauh macam-macam Itu, Pak itu Idam. 7 loh, Dit. Jangan lu tambahin jadi 9. Iya benar. Mau yang mana? Oh ini ya, oke. Ini aja nih, apa gotong royong ya soal Oke. Gelorakan jiwa gotong royong guna menghapus paham individualisme dan jadikan mimpi, harapan dan cita-cita rakyat untuk diperjuangkan sebagai kepentingan kolektif utama partai. Ya. Lanjut. Mirip-mirip sekjen. Panjang loh. Mirip sekjen. Gak apa-apa. Genggam Opung tangan aja bacain persatuan tadi. dengan rakyat dan jadikan PD Perjuangan sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan solid bergerak menyatu dengan rakyat muda memenangkan pemilu 2024 dengan semangat kerakyatan. Oh, Beda-beda. Udah Pertemuan Jadi dilakukan. tadi aku bagus juga yang dikatakan tadi ya. Yang mana itu? Bagus Yang apa? mana, Sangat Bang? bagus, yang, Opung. yang tadi Cerdas. mengenai kaitan kita dengan Islam, Iya, iya, katakan apa Islam. Nah, udah. Mantap. Enggak, Terima, kita terima. referensi terus terang aja itu realita. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali ke Madura tahun 70-an. Bagaimana pimpinan Islam di sini dalam memajukan pendidikan di Madura. Di sini tidak ada Islam. Loh, maksudnya apa? Di sini yang ada NU. Loh, enggak, ini friendly, bersahabat begitu loh. Friend, ya. Iya kan? Bayangkan itu keakraban suasana ke apa itu. Terus waktu dulu Gus Dur ribut sama Abu Hasan perebutan ketua. Ada joke yang dibikin oleh Gus Dur, ditabrak ke satu skuter Metro Mini di depan Sarina. Tergeletak jatuh. Pertama sebelum ditolong, Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Gus Dur apa Abu Hasan. Abu Hasan. Abu Hasan. Mengucap. Gak tahu orang Batak ini. Ya pasti orang Batak. You bayangkan dalam kaitan itu dinikmati. So what kemudian kita dikatakan menjadi apa dengan Islam yang kemudian karena radikal dan sebagainya. Ini bahagian daripada yang dinikmati. Aku ingat betul itu joke itu. Gue bilang Gus Dur ini sentimen orang Batak ini. Dia bilang, Gus Dur apa Abu Hasan? Dia bilang,
Gus Dur. Mang Ucap. Darogo. Itu Nyebut, ucapan nyebut, terakhir ya. dari kena. Karena itu bayangkan kita nih. Iya. Dan itu hangat, itu menunjukkan Iya, kehangatan. Karena begini ya, Opung berkeluarganegaraan. dan Opung. teman-teman pemirsa yang lain. Karena kita melihat narasi-narasi para pendukung Anies, pasti selalu karena Anda begini. ini maksudnya pendukung Saya Anies. baru menyampaikan koalisi perubahannya Anies sekarang muncul. Ini kan? Kalau bicara koalisi perubahan ya tentu Anies Anies, dong, setuju. bukan yang lain. Ya. Nah kalau melihat video-video yang di-share oleh para pendukung Anies ya, pasti mereka meletakkan satu kalimat bahwa ini adalah figur yang tidak berjarak dengan umat Islam. Mereka misalnya adalah dianggap sebagai saudara. Bahkan Budi dalam berbagai kesempatan sama Ari nanya nih, andai Anies menang pemilu, pasti pertanyaan mereka provokatif. HTI dan FPI mau dihidupkan lagi atau tidak? Ini pertanyaan dua orang ini sebenarnya. Itu kan adalah satu sintemensi bahwa ya kan itu yang didiskusi kemarin ditanyain. Saya tidak menjawab. Iya. Bahaya Tapi banget. Tapi kan Anda nggak jawab kan? Jangan saya diajak tidak lagi, jawab. Dir. Artinya apa? Ini soal fakta politik yang sampai sekarang nggak selesai. Kan ada asumsi-asumsi. Kalau poros perubahan koalisi politik itu yang menang, maka keramahan dengan kelompok manapun, mau dia radikal, ya tetap dirawat kan itu. Atas nama kebinekaan dan Dulu Pak seterusnya dan Taufik kan begitu. banyak tuh video-video Pak Taufik ketemu sama Habib. Habib-Habib, apa? ya. Habib. Itu masih ada di internet sekarang, Opung. Iya, iya. Nah, kedekatan itu sejak nggak ada Pak Taufik kayaknya hilang gitu, Opung. Maksudnya nggak ada, minimal nggak ada, Nggak ada jembatan, Opung. seremoninya Ya, lagi ya, gitu. ya. Dulu kan masih banyak seremoninya. Pak Taufik, pasti Opung pernah menemani Pak Taufik. Tapi kalau saya terus terang tidak merasa kehilangan kapan kan sudah bahagiannya. Kalau dulu dari pendekatan Pak Taufik, sekarang sudah di dalam. Saya sudah melihat ada apa namanya? Ada perubahan suasana. ya. Ada kalimat-kalimat tadi dari Opung benar juga. Walaupun itu secara alamiah ada, Ya. dulu pernah ada yang seperti itu. Ya. Barangkali ini menjadi catatan. Sudah disampaikan malam ini dalam FGD sudah, Ya, ya. sudah sempat ditanyakan dalam sudah. diskusi lain yang mereka nggak mau ulangi pertanyaannya, ya kan? Yang mana tidak mau dijawab langsung juga. Karena begini pertanyaan Bang Adi Ege. Pra ini agak ada hati sama PDI ini, Opung. Makanya ingin Disampaikan menyampaikan. oleh dia. Nggak diundang diskusi kan, saya tanya kan bisa ngomong Langsung apa di-framing saja. sama Iya, kawan. betul. Artinya kalau saya kan pasti kalau diundang bertanya, boleh ngomong apa aja kan. Yang baik, yang buruk kita pun sampaikan. Kan kita bebas nilai sejauh ini. Kehebatan Adi Nah, Pray. nah kan termasuk Adi Pray. begini misalnya. Coba tanya ke pendukung-pendukung pro perubahan politik. Bagaimana nasib FPI dan HTI kalau mereka menang? Pasti ingin dipulihkan kok. Kan begitu pertanyaan mendasarnya. Logikanya. Logikanya. Tapi kan belum pernah ditanya kan? Nah, kan saya tidak menjawab soalnya. Kalau menjawab pasti ditanya panjang kan. Tapi asumsi-asumsi umum, jadi siapapun rakyat di negara ini, sekalipun punya narasi yang agak beda-beda, minimal misalnya diajak dialog ya, bertengkar secara ide, tanpa melalui proses-proses yang kemudian membuat negara ini, pemerintah ini selalu dituduh sebagai yang berjarak dengan kekuasaan politik Islam tertentu itu. Kan itu saja sebenarnya realitas politiknya. Ada sekalipun letupannya tidak terlampau besar, tapi untuk sebagai sebuah narasi besar ke depan, minimal jarak dan benturan-benturan penguasa dengan kelompok Islam ini mulai minimal ya, tensi dikurangi. Kalau mau menghilangkan polarisasi ini yang sebenarnya, kalau polarisasi pada partai, pemilih, saya nggak terlampau percaya Pak. Yang kalah aja bisa jadi menteri gimana bicara polarisasi. Saya ada pengalaman nih soal Pak Taufik ini, Pak Adi Pray, walaupun belum pernah bertemu langsung ya. Tapi ada beberapa orang tokoh muda di kelompok organisasi Islam besar di negara ini gitu ya. Yang kita tahu NU dan Muhammadiyah yang paling besar. Itu beberapa orang tokoh pentolan dan the future leadernya itu mengaku sebagai orang yang dibesarkan oleh Pak Taufik waktu sebelum tahun 2009-2010 Waktu lah. Pak Taufik masih, Iya, masih ini ya. Dan mereka merasa memang sebagai orang Islam lewat jalur PDI pun berpolitik itu bukan hal yang haram buat mereka gitu waktu itu gitu. Dan itu memang terjadi dulu. Jadi saya itu merasa dulu bahwa apa yang muncul dari Pak Taufik yang merayakan dan menseremonikan kedekatannya dengan Habib-Habib di YouTube, di TV ketika itu saya kira tadinya pepesan kosong, tapi ternyata setelah saya cek, beneran ada anak-anak muda yang dipersiapkan nanti kamu kalau menjawab gini Opung, waktu itu beberapa teman, saya nggak usah sebut namanya ya, dan sekarang dia jadi orang top juga di negara ini. Dia bilang gini, gua kalau nanti harus masuk ke politik, pilihan gua ya saat ini cuma ada PDI Perjuangan katanya.
Dan itu mereka adalah orang yang tumbuh dalam kultur kelompok Islam gitu. Iya kan? Yang dekat dengan Taufik Kemal. Yang dekat dengan Pak Taufik ketika itu. Tapi pasca Pak Taufik, ini yang ingin diomongin sama Adi Pray sebenarnya, Bung. Pasca Pak Taufik, kita nggak melihat ada tokoh yang mempertontonkan komitmennya secara seremonial maupun substantif untuk merangkul kelompok-kelompok Islam ini, sehingga apa? Sehingga kelompok Islam tampak dipersepsikan diametral berhadapan dengan kekuasaan maupun berhadapan dengan PDI sebagai partai pengusung utama kekuasaan. Itulah yang memberi konteks adanya koalisi perubahan. Kurang lebih begitu ya. Konteksnya di situ. Tapi aku terima kasih nih dengan apamu ini. Terima kasih Pak. Terima Ini kasih. buat kita introspeksi juga yang dikatakan Adi itu. Terima kita kasih, Pak Adi. introspeksi. Ya. Dan tapi itu yang saya katakan tadi, ilustrasi-ilustrasi yang terjadi di Madura sama di apa tadi begitu kultural, begitu dekat, begitu baik, begitu apa. Tahun gitu, berapa gitu. itu? Itu 70-an. 72, Makanya 73. ini persoalan kita antara 70-an, 2013 dan 2023. Bukan maksud aku. Ya, saya dari tadi nyatat persoalan tahun loh ini. Bukan maksud Ini aku 70-an. Ya, Yang satu hangat. 2013. Sekarang 2023. Saya kayaknya saya Ini kalau biasa proyek begitu. ini kayaknya saya Ini nafasnya, Ya, ya. indikasinya, influence-nya, apanya Jadi gitu loh. kayaknya saya jubir Opung paling relevan nih hari ini nih, daripada Prof. Ege. Ya. Yang ingin disampaikan Opung bahwa dalam sejarahnya secara historis tidak ada embrio anti-Islam ini di Nggak PDI ada. Perjuangan, Udah pasti. gitu kan. Tapi kenapa? Nah. Bisa diamati. Ya. Nggak usah dijawab loh. Ya, itu. Nggak usah dijawab. Sekarang mayoritas nggak usah dijawab. Ya. Bisa diamati. Meskipun Bisa diamati. seremoninya ada dua, seperti tadi kata Opung. PD Perjuangan punya Bamusi, ya, Opung, ya. Iya. Bamusi yang kuat dan punya cabang-cabang di daerah-daerah. Secara struktur. Atau Dan kita nggak kedua, usah bantah ini, Iya. menyambung yang itu tadi. Kan ini terjawanta dalam 50 tahun, Ya. selamat ulang tahun. Ya. Tapi dalam rangka menunggu kejutan, apakah menurut Adi Praitno, ya kan nggak usah dijawab Iya, tapi iya. diamati. Diamati dan Dari dirasakan ya. nama-nama yang mungkin diucapkan, baik secara satu ataupun bertiga atau berempat, ada nggak yang bisa menjawab ini tadi? Ya kan? Jadi orang tidak semata-mata mengatakan saya pilih Anies karena totali dua kubu yang berbeda. Iya. Tapi kalau di dalam ini nama itu dimunculkan juga nyaman nih rasanya gitu. Agak sedikit lebih nyaman lah. Ada nggak kemungkinan itu? Kan tidak boleh dijawab, cukup diamati. Enggak, kalau yang ini boleh dijawab. Supaya orang itu menunggu kejutan besok Iya, itu iya, iya. ada alasannya. Betul. Adi Pray. Kan sebenarnya kita ini kan bicara suatu yang tidak pasti ya. Ya. Bahkan saya menduga besok pun itu tidak Belum ada kejutan. Iya, tidak ada kejutan-kejutan yang disebut dengan surprise itu. Apa kejutannya? Mau omongan Pilpres, kok rasa-rasanya tidak mungkin. Masih 9 bulan ya. Oktober itu Belanda masih jauh loh, Bang. Nah, saya paling mungkin sebenarnya di berbagai kesempatan, bahkan di FGD teman-teman kemarin itu kita bilang soal bagaimana persepsi orang melihat penguasa saat ini, partai penguasa saat ini. Ya salah satunya soal bagaimana melakukan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok Islam yang dianggap vis-a-vis dengan negara. Kalau ditanya ke kader-kader NU, ditanya ke kader-kader Muhammadiyah, mungkin tidak ada soal. Opung pun tidak merasakan itu. Tapi kan kelompok-kelompok keagamaan di luar NU dan Muhammadiyah banyak sekali sekarang. Ya mungkin efek dari Islam transnasional, keagamaan tradisional, ustadznya pun beda-beda, bukan NU dan Muhammadiyah. Preferensi sikap politiknya, preferensi terhadap rezim, preferensi terhadap penguasa juga berbeda, Opung. Treatmentnya beda dan hitam putih. Dan itu kan yang terjadi, letupan-letupan yang memunculkan ada kriminalisasi ulama, anti umat Islam, ini adalah capres yang pro dengan umat Islam dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu masih kuat narasinya sampai sekarang. Dan saya khawatir itu juga akan berlanjut di 2024. Itu artinya apa? Keterbelahan inilah yang menurut saya cukup faktual ketimbang keterbelahan elit. Keterbelahan elit itu selesai, Pak, dengan kedipan mata. Nah, kalau ini lebih ideologis. Ini lebih ideologis dan menurut saya harus diselesaikan anatomi konfliknya. Apa persoalannya? Iya. Kalau memang gagasan mereka itu adalah bertabrakan dengan demokrasi, kita tonton aja idenya kayak stand up comedy. Kau cerita 4 jam, 10 jam tentang gagasanmu yang anti demokrasi itu. Jangan-jangan mereka nggak punya referensi dan ngibul gitu loh, Pak. Dan jangan-jangan mereka ini hanya genit, tidak punya gerakan konkret, tapi karena dimarginalkan secara politik, dituduh ya, ini yang kemudian membuat mereka ini agak sedikit agresif melawan. Kan ini sebenarnya teori gerakan-gerakan kelompok pinggiran yang teralienasi.
Makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu berdebat dengan kelompok-kelompok mereka yang ngunyah-ngunyah isu HTI dan khilafah. Dan bagi saya semua yang mereka omongkan itu utopis dan nggak mungkin bisa dipraktekkan di Indonesia. Tapi kan kita keburu ketakutan seakan-akan ini adalah monster besar yang akan menghantam negara ini gitu ya. Padahal kalau dilihat di dalamannya bagi saya ini mereka cuma diskursus dan wacana biasa-biasa saja yang sebenarnya tidak ada relevansinya. Bagi saya ini semacam kegenitan supaya mereka itu diakui juga, Pak, eksistensinya Kalau secara dulu politik. di pemilu 2019 Pak Amin Rais bilang apa? Ada partai apa? Partai Partai apa? setan, partai Allah. Ya, Iya. ekstrim itu kan. Itu Omongan 2019 Pak Amin, lu itu kan tanya nyata. gua agak hafal gua. Itu sekelas Quote-quote Amin Pak Rais. Amin nggak mengikuti ya. Jokowi down. Apa lagi? Partai Islam apa? Partai setan, partai Allah. Read my lips. Read my lips. Lu tanya gua tuh semua tuh. Pak Amin. Agak hafal gua. Ya Pak. itulah, itu apa namanya konfigurasinya kayak gitu dulu pertarungannya ya. Oke, mantap juga nih. Opung ada hikmah. Nah, kalau kebijaksanaan? saya menyambung yang dia katakan tadi, saya realita, historis, kultural dan segala macam, tidak ada sesuatu gap, nggak ada sesuatu kemudian kekhawatiran, nggak ada sesuatu bahwa perlu menjaga tetap persatuan bangsa ini, perlu menjaga kegotong royongan, itu sudah menjawab dan kemudian juga jangan jauh dari rakyat, perhatian terhadap rakyat dan sebagainya, itu menjawab itu semua, gitu loh. Jadi nggak ada semacam satu psikologi, ada kompleks, ada apa gitu, nggak ada. Nggak. Bahwa tadi Meskipun Opung katakan tadi bahwa apa semenjak nggak ada Pak Taufik sudah bener juga kali omongan Nah, hari tadi. Pak Taufik itu meninggalkan jejak Bamusi. Ya. Dan sekarang di tiap daerah Ada Bamusi. Saya sendiri menjadi masalah dulu di ultimatum saya di Sumatera Utara, kenapa terlambat bikin Bamusi. Ada kemudian pengurusnya kenapa nggak lengkap gitu loh. Dan kemudian aktivitasnya dan sebagainya gitu loh. Jadi Seremoni itu nggak cukup ya? iya, Itu, ya. jadi ada misalnya satu contoh di Rantau Prapat, contoh kecil aja. Kita kumpul lah semua, PAC, DPC, nyumbang. Berapa kau sumbang, berapa sumbang untuk partai. Ada yang sumbang waktu itu 5.000. 5.000. Paling rendah lah dia. Nggak tahu dia pengurus masjid. Pengurus masjid yang bikin stensilan. Untuk Jumatan itu Untuk ya. Jumatan, untuk segala macam. Kita menilai kau punya sumbangan bukan 5.000, 500.000 gitu loh. Karena prestasi kerjamu dan sebagainya gitu loh. Dan dia pengurus Bamusi di situ. Jadi maksud aku ya tidak ada satu kekhawatiran. Saya agak banyak diam karena jangan-jangan Opung dan PDIP nih yang benar. Gitu. Agak banyak diam loh saya ini. Iya, Pertama iya. karena gini, kalimat-kalimat dari Edi Pray tadi, setelah menganalisis panjang dan lebar, dia mengatakan ini utopis kegenitan. Iya. Akibatnya PDIP menanggapinya dengan lebih firm. Kalian kan cuma Utopis. genit dan utopis. Iya. Jadi kami nggak terlalu memperhatikan kalian. Iya. Walaupun kadang-kadang dalam metode komunikasi ini harus diperhatikan. Betul. Jangan sampai muncul perasaan bahwa ini makin lama makin dikriminalisasi, enggak. Macam-macam caranya. Betul. Tapi jangan-jangan mereka benar juga. Ngapain buang-buang energi dan tenaga Ngomong untuk faktanya di bawah. memperhatikan sesuatu yang utopis dan agak genit Nah, gitu. masalahnya kalau kita Jangan-jangan lihat itu yang membuat mereka lebih Nah. tenang-tenang, tidak memunculkan nama capres Ya. dan Kembali tidak lagi. melakukan deklarasi. Iya, dan Balik satu lagi. lagi, besok itu di HUT PD Perjuangan tidak mengundang partai-partai lain. Bukan begitu Ya. Pak Idam? Pak Ya. Idam? Ya. Pak Idam di sini rupanya. Besok kenapa PD Perjuangan udah di luar? Iya. Itu artinya lu udah selesai ngoceh, Iya, udah. berarti. Ya, Opung kenapa PD Nggak, Perjuangan juga nggak mengundang? bukan mau menghibur diri ya. Artinya keuntungan kami saat ini tidak punya memori latar belakang pernah konflik dengan kekuatan-kekuatan katakanlah mau Islam atau apa atau menjadi apa, nggak ada. Mayoritas kita Islam. DPR RI mayoritas Islam. Walaupun pengamatan masih ada. Cuma satu kebahagiaan kita, masalah Islam, Kristen dan sebagainya kita sudah final. Tidak ada lagi masalah suku, masalah agama. Ya. Itu kebahagiaan tersendiri. Kalau Gitu loh. minta maaf nggak ngundang partai lain karena apa, Opung? Coba Ya itu Pak Idam, Pak Idam. soal seni aja itu.
Ya kenapa? Kan Soal agak subjek- beda dengan hut-hut partai yang lain kan, selalu mengundang. Dan Opung bilang Ya pasti justru di berkoalisi. perbedaan itu kan Pasti menjadi berkoalisi. exciting, menjadi menarik. Ya enggak, Iya. enggak ini Opung kenapa nih? Apa? Katanya Di Opung. balik ini apa? Iya katanya Opung PD Perjuangan meskipun besar dan bisa maju sendiri, kita nggak mungkin nggak berkoalisi. Ya. Artinya kita akan bergandengan tangan dengan kekuatan politik lain, partai-partai Tapi lain. ulang tahun nggak Tapi ngundang. kenapa ulang tahun nggak ngundang? Kalau friend itu kan Opung ulang tahun aja ngundang kita. Bukan, itu Ini tradisional. apa gara-gara manuver 8 partai? Enggak juga, enggak ada kaitannya ke situ. Apa? Kenapa, Bung? Kenapa? Iya kan ada mau suasana tersendiri, suasana khusus. Suasana itu kan sah-sah saja. Sama itu Tapi kondang. temanya gotong royong. Inklusivitas, Genggam kebersamaan. tangan salah satu Iya, perintah di ketua. internal. Oh, di Ke internal. eksternal belum. Oh justru ini mau ngomongin strategi eksternal. Internal, Eh, strategi internal. internal. Oh, internal. Yang berakibat pada eksternal. Maka itu Iya. dibilang minta maaf. Gitu loh. Oh, oke. Mohon maaf. Ya, bukan sombong nih. Ya enggak gitu loh. Ya, bukan sombong, bukan sihir. Ya. Tapi ya kalau mengikuti narasi Adi Pray soal Islam tadi, Opung, Kembali ke Islam. ya, Ini suka Iya. balik nih. ya kayaknya yang bermasalah merekanya bukan Opungnya gitu. Iya. Gitu. Cuma, itu harus diterjemahkan ulang, itu menjadi penting Iya. supaya tidak ada tuduhan-tuduhan serius Iya. kan. Iya. Karena bagi Opung dan teman-teman yang lain tentu saja di PDIP, mereka tidak ada persoalan dengan kelompok-kelompok Islam. Mereka aja menganggap ada masalah dengan PDIP kan begitu iya, kan? betul. Itu versi Opung ya kan. Tapi bagi mereka ya Tetap aja. problem penguasa saat ini adalah mereka seakan-akan menafikan kelompok-kelompok Islam politik Dan yang ada dalam pengamatan. bukan Walaupun tidak dijawab, namun ada dalam pengamatan. Ya, Presiden Jokowi memang mampu merangkul Pak Prabowo sebagai menterinya, tapi di grassroots Pendukungnya belum belum. semuanya. karena begini, teratasi. kan tak mungkin Pak Jokowi itu memilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres Itu dia. kalau tidak ada tuduhan-tuduhan itu. Ya. Itu pun ketika Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres, Rais sampai BNU, profesor, ahli Islam, jago agama dan kitabnya, itu pun juga dituduh sebagai bagian dari rezim yang dianggap berjarak dengan kelompok-kelompok Islam tertentu yang kita sebutkan tadi yang sudah dibubarkan Sudah itu, Pak. bergabung. Itu artinya ini Ketum bukan MUI ya waktu iya, itu ya. artinya tidak perlu kecanggihan khusus sebenarnya Oke. untuk meraba-raba persoalan ada jarak dengan kelompok Islam. Oke, jadi tertentu meskipun itu. tadi kata Aris sepeninggal Pak Taufik Kemas, seremoni-seremoni yang lebih inklusif, yang lebih hangat antara PD Perjuangan dengan kelompok Islam itu rasanya pudar. Tapi kalau kata Opung masih ada bamusi sampai level-level daerah dan Sebagai titik sebagai warisan dari sebagai titik Pak warisan Taufik. itu dan seremoni-seremoni kecil yang terus ada di tengah masyarakat. Dan yang kedua, seremoni yang lebih besar resepsinya ada di pemilihan Ketua Umum MUI menjadi wakil presiden Pak Jokowi. Ya kan sebagai kader utama PD Perjuangan. Itu dua seremoni yang harusnya mendekatkan saya tadi. terpanggil meluruskan. Iya, informasi. silakan Opung. Bukan yang dikatakan tadi Adi Yang Pray ini. mengenai Mahfud. Hah? Tadi mengenai Ma'ruf. Mahfud. Kiai Ma'ruf, Kiai Ma'ruf. Kayak Ma'ruf. Iya. Yang sebelumnya Mahfud. Mahfud gitu loh. Sampai detik terakhir. Ya. Iya kan, sebelum Mahfud. Kalau yang ku tahu dari investigasiku, dari bukan penelitian, saya cek sana sini, memang pada waktu itu ada beberapa tokoh pimpinan partai di last minute memprotes Mahfud diangkat jadi Wakil wapres. presiden. Calon wakil presiden. Gitu. Dia memang Mahfud punya memori dengan partai politik yang tidak baik, terutama masalah PKB. Ya. Ada masalah dengan Caimin lah, dengan apalah, kemudian bagaimana ini gitu loh. Jadi bukan karena dalam pemahaman kemudian dia diapakan itu karena maka jadilah ke Ma'ruf apanya pilihan gitu loh. Secara spesifik memang ada pimpinan partai yang memprotes. Ini cara framing. Cara frame, iya. Jadi Tapi maksudnya kalau kata- jawaban dari PDIP karena merasa tidak pernah punya masalah dengan teman-teman Islam, jadi bukan mengambil itu untuk mengambil hati dari umat Islam, lebih pada Iya. karena Mahfud Koalisi. pernah punya persoalan dengan partai politik. Ya, meskipun kata Bukan, iya. Meskipun Ya kan Iya, gitu iya, kan. Meskipun Tapi kata kalau Adi dari Pray, sini dipilihnya pemilihan Ma'ruf itu Amin. gitu ya, Adi Pray ya, udah begitu ya. Jadi artinya ini kadang-kadang tidak perlu dijawab. Tidak perlu sampai dijawab Torik iya apa tidak? Tidak, tapi mengamati. Hanya untuk tahu aja. Iya. Kalau Kiai Ma'ruf hubungannya lebih friend sama yang lain, Opung. Apa ya? Gimana? Sama partai-partai lain sehingga Kiai Ma'ruf yang diambil. Iya lebih. Ya dialah pilihannya.
Karena lebih friend. Karena ya. tidak jadi Mahfud. Nggak jadi Mahfud, pilihannya kenapa? Kenapa Kiai Maruf? Apakah betul tesisnya Adi Pray bahwa ya itulah nasib dia, suratan tangan dia. Tapi Anda percaya nggak bahwa itu semata-mata karena persoalan antara Mahfud MD dengan partai politik saja atau perlu mengambil hati dari umat Anda Islam? jawab, Anda jawab. Anda sekali ini saya menanyakan Anda kan kepada udah Anda. jadi Kalau saya pembicara percaya nasional. opung saya. Jadi percaya yang mana? Garis tangan. Ya kan, Mahfud masalah. Itu jawaban paling aman. Iya kan, Opung ya? Iya. Iya kan? Iya, Nah, Anda top juga jadi juru bicara Elopung nih. Top. Karena Ketua One Team Saya malam ini Hari udah ini mulai Ege- menyerahkan tugas saya kepada Anda sebagai Iya, juru iya. bicara Karena opung. Prof. Ege kurang perform malam Kurang ini. perform. Sebagai Terutama karena jubir. saya Lebih- masih percaya bahwa walaupun ini dinyatakan ada masalah-masalah dengan partai politik, juga penting mengambil hati umat Islam. Oke. Karena jumlah kemenangan itu di angka-angka terakhir itu, menurut saya akibat itu. Karena Ya. Prof. Ege agak oposisi perspektifnya malam ini. Bukan, saya hanya mengamati. Oposisi Enggak. opung maksudnya. Enggak. Kalau Kami saya sampai kan kapanpun, jubir enggak saya. sampai kapanpun tetap ini forever kalau Iya, kami. friend. Panda dan Pendi. Ya, Pandangan cuma pendek, besok ya. itu lagi-lagi balik unsur kejutannya seperti apa? Kalau saya mau mengatakan satu, kita amati pidato Bu Mega besok. Mudah-mudahan nggak ada kalimat masa anak muda masih mengajak saya menjadi. Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada. Budi diomelin ya. Ya dia. Mudah-mudahan nggak ada tadi. Saya tadi kata Opung saya apa Pung? Udah nenek-nenek apa gimana Pung? Coba Iya, diulangi lagi, masa Pung. disuruh maju Apa sebagai kamu- nenek-nenek? Iya. Apa kata Apa orang menurutmu lain? aku nggak tahu malu? Nah, misalnya mudah-mudahan nggak ada itu. Jangan-jangan ada juga kayak gitu. Opung. Yang kedua, kalaupun dinyatakan beberapa nama, tidak dinyatakan pun kita lihat siapa yang membaca sesuatu besok. Iya, dedication Sesuatu of aku life nggak mau kasih baru. tahu, misalnya semacam dedication of life. Nah itulah dia. Karena mengingat 2013, 2014 yang lalu, Iya. Pak Jokowi lah yang Gubernur DKI membacakan Dedication of Life. Ya, Di jadi situlah Anda baca kita tahu. tanda-tanda itu, tondo-tondo. Tapi yang keempat, ini yang juga Kalau menarik. prediksiku yang membacakan itu Masinton Pasaribu. Dah, kalau itu saya berani bilang dah. Betul kan? Kalau itu saya berani bilang dah. Setuju. Nah, yang keempat itu tadi, kenapa mereka tidak diundang? Masih menjadi misteri, apakah akibat dari 8 itu Ya. atau sedang ingin genggam tangan secara internal. Ya. Iya. Ya kan? Menurut Anda, menurut Prof. Ege lebih yang mana? Kalau genggam tangan internal Iya. tuh kayak gini. Lebih begini, Iya. lebih begini, Atau lebih begini. Tapi kata Opung nggak ada friksi, nggak ada Nggak ada friksi. friksi. Nggak ada Ini kenapa? friksi. Begini solid. coba di zoom in, zoom in. Karena antara solid dengan sulit itu Pelan-pelan. beda huruf dikit aja. Bapak dan Ibu, Iya. kalau kamera ditujukan kita bersama, begitu ada ajakan untuk genggam tangan, ada masalah di dalam. Oh. Kalau enggak disuruh genggam Di dalam. Iya. Di dalam apa dengan koalisi? Di dalam dong ini. Ini Enggak, memang kalau Ya kita kan? kan Tapi kalau bisa nggak ada genggam tangan. masalah, nggak usah genggam-genggaman. Oh. Udah yakin bersatu. Saya mohon maaf loh ini kalau kurang berkenan. Tapi dengan itu, ayo kita genggam ini. Berarti ada Jangan ada Anda yang terpisah ke kiri dan ke kanan. Tunggu saya sebagai ketua umum memutuskan, lalu kita bersatu. artinya ada Ini apa? bahaya ini. Artinya ada apa? Ini bahaya kalau ini yang terjadi Ini bahaya. Menggenggam, digenggam itu bahagian dari budaya. Budaya. Jangan ditafsirkan aneh-aneh. Jangan ditafsirkan bahwa ada faksi, ada Iya, orang fiksi. Cuma kalau ada faksi pun lebih bagus ajakan ini kan. Mari kita menggenggam. Toh hak prerogatif ada pada ketua Aku udah umum. lama nggak ketemu kau. Ya. Kau anakku. Iya. Tiba-tiba ketemu, tek genggam. Beda tuh sama dengan gitu aja. Ah. Iya gitu loh. Karena emang iya kan udah lama nggak kumpul. Nah ini sekarang Terakhir rakernas. dengar loh, PDI Perjuangan mau kumpul sendiri. Gak usah dulu diundang partai-partai lain. Biar genggaman lebih erat gitu loh. Iya. Ini agak Karena ada sesuatu. Jadi biar Loh, genggaman. ada sesuatu. Enggak, bukan. Saya mau kasih contoh melawan Vietnam nih. Ya kan? Ayo kita genggaman tangan sangat erat. Hasilnya berapa? kalah 2-0. Ayo frame berdua Panda Pendi nih Pak Idam. Iya, enggak. ini agak beda sama acara ulang tahun. Bukan dikaitkan bola yang nggak jelas. Tadi pertama mereka yang ngaitkan dengan bola. Ini agak beda sama acara tahun baru di rumah Opung ini. Semua diundang. Iya, semua eksternalnya diundang kemarin. Aku pun nggak ada nababan di belakang nama aku. Datang Diundang. kemarin, Prof. Nggak ada masalah di rumah. Nggak ada. Enggak jadi artinya orang luar, Karena nggak ada masalah. orang luar bisa memandang itu. Diajak genggam supaya lebih solid. Sekarang sudah solid tapi lebih solid. Tunggu. Jangan ke kiri dan ke kanan biar Bapak Ibu Ketua Umum yang memutuskan. Solid pada apa? saat Solid ini. bahasa Madura ini. Sulit. Sulit. Jadi Solid itu. bacaannya Bang Pendi berarti ada ketidaksolidan baik di internal ataupun di eksternal gitu. Oh enggak, eksternal. Internal Kan toh ini ya. internal. Oke, Internal. ini internal dulu. Internal nih. Tapi Internal. cara bertemunya bisa beda antara hai anakku
sama mari kita genggam anakku. Yang Atau- ini genggam anakku. Hai anakku, out. Nah, itu nggak boleh, nggak Nggak boleh. boleh. Jadi sekarang sudah nggak. Sekarang Semua yang berbaris. itu mari kita genggam. Kalau dulu tuh kalau digenggam bapak gue, jangan nakal, nurut ya. Nah, gue suka digituin tuh. Nah, ini Tapi interpretasi baru. sebagai Makin cerdas ini. Dengar dulu sebagai penutup. Betul ya. Nah, ini genggam apa Mari dia? kita percaya. Saya genggam. Saya genggam. Bukan. Kalau saya bukannya mengada-ada bahwa partai PDI Perjuangan sekarang berada pada puncak daripada kesempurnaan. Sekretaris Jenderal ini baru 2 periode. Jadi dulu Sekretaris Jenderal Sucipto, kemudian Alexander Litai, kemudian Pramono, Cahyokumolo. Ini betul-betul dia dipertahankan Mega. Kenapa? Karena organisasinya, kerjanya. Seharusnya ketua TKN waktu itu Erik jadi menteri, sekretaris itu Hasto, bendaharanya Trenggono. 2 ini menteri, dia enggak. Gitu loh. Ini ciri-ciri partai modern. Iya, artinya Iya kan? partai ini sekarang betul-betul di puncaknya. Maka Mega tidak melepaskan dia dari sekjen. Dulu kan 1 periode aja gitu loh. Nah, jadi desain yang mau saya gambarkan, organisasi ini bagaimana betul solidnya dan bagaimana dalam posisi yang tanpa beban, ya kan, menghadapi 2024 gitu loh. Jadi apa yang diinstruksikan yang 7 itu dan tema daripada apa besok, HUT besok betul-betul mencerminkan tahun emas buat PDI Perjuangan gitu loh. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Harus. Jadi kalau ada kalimat-kalimat kita yang menganalisis ke kiri dan ke kanan, tetap diakhiri dengan ucapan selamat ulang tahun. Sambil tadi dinyatakan bahwa tahun emas dalam rangka perjalanan 50 tahun ini tetap memperhatikan ada yang kalau datang 400 juta, ada yang 40 juta. Tadi kan disebutkan gitu ya. Itu pasti tetap diperhatikan kan? Oh iya dong. Jadi kalau diringkus, Diringkas. diringkus. Jadi kalau mau diringkus sederhana, bagi Opung opini-opini yang berkembang di luar itu nggak benar. Tidak ada friksi-friksi, tidak ada konflik-konflik, tidak ada jarak dengan kelompok Islam. Kan kira-kira begitu. Gimana? Nah, gimana? Genggam internal. Iya. Salam genggam internal. Internal. Ya bagi Opung Genggam itu solid, tapi ingat bagi orang Madura solid itu jadi sulit. Kalau diringkos jadi sulit. Jadi genggam internal tuh kayak gini. Apalagi diringkus tadi bahasanya. Ringkus. Oke, Pak Idam udah marah-marahin kita. Mana Pak Idam lagi Itu diem udah eksternal Pak Idam tuh kan. Tadi internal Pak Idam. Tapi sampaikan selamat ulang tahun dari Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh langsung merah warna ransel. Ngomong pakai APK bos hari ini bos. APK. Kasih Ada logo, ada kasih ini. pesan-pesan perjuangan. Kasih Pesan-pesan perjuangan dulu. Ini masuk kategori kampanye, Pak. Iya. Buat Cuma yang kader-kader. ini, Perkenalkan yang Atri ini baru ya, pemberian dari Madura waktu itu. Pada waktu yang sangat berkesan itu kan. Yang sangat berkesan dengan peristiwa. PDI Perjuangan tetap mengingat kewajibannya, tanggung jawabnya, memperjuangkan kepentingan daripada rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau enggak kita tunggu nih kalau enggak ada. Merdeka. Oke, sampai jumpa. di Sampai Adu jumpa lagi Perspektif. di Adu Perspektif dengan suasana kerakyatan. Eh, ya itu kan? Mas Hasto. Oh iya, oke. Sampai jumpa lagi di Adu Perspektif. Dah.